Yo, jadi di konten kolor yang pertama ini kita mendatangkan satu narasumber yang tidak berkolor. Dia mempunyai pengalaman mistik yang susah ditangkap oleh logika manusia. Ya, boleh kenalan dulu, Mas. Oke, ini kenalan ala kuliah kayak tadi atau? Jangan kayak kuliah. Kita beda, ini nggak kuliah soalnya. Panggilan Kan simpel pulang. aja ya, panggilan Iya. simpel aja. Adi lah, Adi. Jadi teman-teman boleh manggil apapun itu, mau Cu, mau Le atau apalah. Oke, boleh. Untuk apa namanya? Pengalaman mistik yang pernah. Mistis. Oh ya mistik ya, mistis. Kayak Iya. Pengalaman mistisnya itu kapan, Mas? Setahun yang lalu kira-kira. Setahun yang lalu. Kalau boleh tahu inisial tempatnya atau kosannya itu di mana? Jadi kan karena ini kolor, jadi kan Kosan horor gitu. Aduh, saya kontrakan. Oh iya, Boleh. bisa juga kolor, kontrakan horor. Boleh. Jadi teman-teman, Ya. sebenarnya saya itu nggak kontrak sendiri, tapi saya kontrak sama beberapa kawan di sebut jalan apa ya? Jalan, oke, boleh. Gambiran lah, gitu Oke, ya, iya. biar lebih Oke, lebih luas, iya. lebih luas. Gambiran. Jadi kalau selama Purworejo gitu ya. selama ini Yogyakarta kan yang terkenal kayak apa sih, maksudnya seperti kemarin gereja ya. Iya. Terus apa namanya, ada apa sih, Romo Pocong. Iya, Ya. Rumah Pocong Suni di Kota Gede. Jadi teman-teman itu sebenarnya hal yang harus semakin dewasa kita harus semakin bisa mengontrol ekspektasi kita. Ketika pertama kali ke kontrakan itu ekspektasi kita, wah belajar tenang nih, wah masyarakatnya damai, tentram, terus bahagia, kayaknya selalu ceria kan di lingkungan itu. Terus di bulan ketiga, teman-teman kan pasti tahu ya betapa banyaknya orang-orang yang punya mobil tapi nggak punya parkiran. Iya, betul. Harusnya kan dijual mobilnya untuk buat parkiran Dan begitu. nggak punya mobil. Iya, itu bagus. Atau dia jual mobil buat beli bensin. Oh, iya. bisa. Nah, jadi si doi ini, tetangga, Iya, oke. si tetangga ini numpang parkir depan kontrakan kita tuh. Jadi di depan kontrakan, tiba-tiba tengah malam, kita nih baru santai kan, ya baru sebat, baru ngopi, Iya. nggak usah disensor kan? Iya. Terus tiba-tiba waktu menutup hordeng itu sekitar jam 1:30-an dini hari, ada kaki gantung tuh. Jadi warnanya putih, nggak pakai darah tuh, sekitar kalau ini mobil, ini atap mobil itu tuh di setengah jendelanya, Mas. Jadi kayak saya mikir gitu, nggak mungkin ada cewek, karena itu kaki cewek, kita hafal banget lah dari kaki sampai mana-mana kan kita Iya, paham. apalagi kalau kaki cowok ada urat-urat gitu kan. benar, Beda sama cewek. Iya. Betis kawan saya sih. Betis di kawan kontrakan gede-gede semua. Nah, jadi saya mikir kan, cewek mana yang mau duduk di atas atap terus ngantungin kakinya malam-malam, dan itu cuma kelihatan kakinya. Jadi apa ya, kayak karena kita selalu guyon di kontrakan, ketika dapat suasana tegangnya kita bisa terasa kan, karena kadang-kadang emosional tuh berpengaruh banget ya. Iya, nggak sih? betul. Terasa banget gitu. Iya. Jadi waktu saya nutup hordeng, pucet banget emang, saya tutup langsung kabur gitu kan. Tutup langsung kabur, tapi di langkah kesekian dari jendela tempat saya nutup hordeng, itu kayak kaki saya tegang gitu dan nggak bisa digerakin lagi. Seperti kaku gitu, Mas. Kaku. Iya. Kayak abis. Dan jadi karena kakunya kaki saya, Iya. terus ada teman yang narik gitu kan. Kalau nggak salah Mas sendiri ya. Mas sendiri ya. Kita, Mas ya. Iya, Mas. Ternyata. Kalau nggak salah Mas waktu itu manggil saya Bang gitu kan. Iya. Bang kenapa? Terus saya jawab dong, nggak apa-apa gitu kan. Iya. Nah, terus Anda mau menghajar saya waktu itu gara-gara ini kesal gitu kan. Penasaran mungkin. Mungkin ya, karena gelagat Anda itu kan saya lihat berbeda begitu dari biasa-biasanya gitu. Makanya saya panggil Anda begitu. Pak panggil dong, panggil. Bang gitu. Bang, bakso Bang. Jadi kalau digambarkan secara spesifik itu bentuk hanya kaki atau ada badannya atau seperti apa, Mas? Kaki doang kayak gitu. Kaki doang itu gantung. Gantung, dan
Kalau coba lihat kuku Anda, ya sama, nggak dicuci juga, kukunya hitam panjang-panjang gitu kan. Oh, Iya. gitu. Kalau selain kaki gantung itu ada nggak sih Mas pengalaman mistis lain yang mungkin dirasakan ketika di kontrakan tersebut gitu? Jadi saya itu mengontrak bersama 3 manusia lainnya. Iya, yang manusia. Iya, Alhamdulillah sih bisa dibilang manusia di Iya. konten kali ini karena biasanya saya sebut mereka menantang. Terus jadi teman-teman itu sebenarnya yang sering merasakan itu kita berdua, iya kan? Kita berdua, terus ada teman satu lagi Andre namanya. Terus satu lagi itu Adi Perdana juga. Oke. Nah, yang paling sering merasakan ini kita. Nah terus si apa namanya malam itu tuh Anda ngerasa kan waktu kaki semenjak itu tuh ada rentetan cerita horor lainnya. Iya. Karena yang paling dibilang tuh pembuka lah, alenia pertamanya ya kaki menggantung itu. Nah, terus di malam-malam berikutnya sebenarnya aman. Cuman ada malam waktu itu ketika saya dan Andre yang mungkin belum sempat hadir di konten kali ini. Waktu itu kita mau pipis jam 3 subuh kayaknya. Habis sahur kita mau pipis. Terus si Anda dan Adi Perdana sudah tidur. Tapi kita tidur di kamar Anda akhirnya karena waktu itu ketika saya mau pipis buang air kecil ya? Iya. Ya, buang air deras bisa nggak sih? Karena harusnya deras banget waktu itu kalau nggak ditahan. Oke. Silau. Jadi karena saking ininya, kami Andre rebutan untuk ke kamar mandi. Segitu kami udah. Jadi siapa yang duluan di kamar mandi? Iya, kita berlomba. Oke. Segitu sampai di dekat pintu dapur, kan ada satu kamar. Nah kamar belakang tuh kamar saya Mas. Iya. Ada yang nongol di kepalanya gini nih. Tuh, gitu. Cewek rambutnya panjang, pucet, dan pucetnya sama kayak kaki yang menggantung beberapa malam yang sebelumnya gitu. Jadi siapa yang gak kaget dong? Betul. Ciluba gitu kan. Dia surprise. Iya, maksudnya kalau cewek dia cantik sih. Iya. Tapi kalau dia seorang manusia mungkin beda kejadian. Betul. Bakal kami Iya. Apalagi sudah malam. kami ijab kabul. Ijab kabul. Nah, terus lanjut ya. Jadi saya dan rekan saya, Andre itu nahan pipis tuh dari jam 3 subuh, Mas, sampai jam 6 pagi. Benar-benar nggak berani keluar, Mas. Nggak berani keluar dari kamar tempat tidur itu. Dari kamar kan kami lari terus ya gitu. Benar-benar nahan pipis. Ya artinya apa yang saya alami bukan halusinasi gitu. Jadi udah kaki sama kepala. Terus di malam berikutnya kebetulan kita bertiga, ya kan? Ingat nggak Mas waktu itu? Kita bertiga lagi ngobrol kan. Yang jadi bahan obrolan itu gibah sih. Betul. Kita gibahin si satu orang yang nggak pernah kena gitu kan. Iya. Apalagi kita selalu ada gangguan-gangguan setiap kita membicarakan mereka, dan itu kalau nggak salah malam Jumat ya Mas? Iya. Kayak malam sekarang kan? Iya betul. Jadi waktu kita lagi ngobrol di kamar itu tiba-tiba jegar katanya pintu kan. Iya. Jegar itu kita mikir, wah ini Adi Perdana kampret gitu. Iya. Atau kita berpikir positif itu hanya angin gitu. Hanya angin. Berkali-kali. Iya. Dan letak pintunya tuh teman-teman tuh itu tuh benar-benar apa ya? Nggak bakal bisa dibuka sama angin gitu. Bahkan didorong pun nggak bisa karena harus dicetek gitu ya. Betul. Harus gitu ya. Jadi aneh banget sih, itu memang kejadian yang memang di luar logika kalau kata Agnes Monica gitu. Tapi itu cinta. Bukan kolor. Iya. Mungkin apa hanya 2 itu Mas pengalaman mistis yang pernah dirasakan selama berapa tahun di kontrakan tersebut? Setahun sih. Selama 1 tahun di kontrakan tersebut hanya melihat kaki dan sosok kepala wanita, atau ada hal-hal lain yang dirasakan atau yang membuat betul-betul itu tidak bisa dilupakan gitu Mas. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita bilang gua nggak ngeliat gitu, gua ini mungkin saya nggak tahu secara psikologi atau apa ya, tapi setiap orang tuh punya latar belakang gitu, dan karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda, ada yang namanya indigo. Mas Indihome apa indigo? Saya Indomie Mas. Indomie, oke. Di warung Indo ya? Iya betul. Nah, jadi kalau saya menganggap indigo itu bukan suatu anugerah,
Saya nganggapnya penyakit kekurangan. Masa kita lihat apa yang kamu kita lihat kan? Iya betul. Kalau misalkan dianugerahkan kayak gitu, kenapa nggak dibikin kayak matanya Sasuke gitu kan, bisa Amiterasu. Oh, iya. Terus apa ya? Jadi pengalaman horor yang terakhir itu yang benar-benar bikin saya pengen keluar di bulan ke-8 kalau nggak salah, sama 4 sama ya kita berempat ya, teman-teman yang lain itu. Ada malam di mana saya benar-benar capek, saya pengen tidur, terus ada suara cewek. Dia bilang, kamu malam ini nggak bisa tidur, dengan bahasa kita. Maksudnya bahasa yang biasa, nggak baku, nggak bilang Kakanda tidak akan bisa tidur malam ini Kakanda, gitu nggak? Tapi maaf saya potong mas. Itu suara itu Anda dengar jelas atau hanya samar-samar atau bisikan atau seperti apa mas? Nah ini yang mau saya ceritakan lebih lanjut. Jadi saya nutup kuping saya waktu itu dan saya nggak mau dengar apa ya, dengar lebih lanjut gitu. Jadi saya tutup, tiba-tiba apa ya, jadi bulu sebelah kanan ini, bulu tangan sini berdiri tapi yang kiri enggak. Saya nggak tahu kenapa malam itu, saya belum pernah gitu. Terus waktu saya nengok ngintip dikit, ternyata dia duduk tapi belakangnya enggak. Oke. Dia duduk belakangnya, terus lagi tidur. Mungkin ini baru diceritain sama teman-teman kontrakan juga. Terus saya balik ke arah dia, saya tutup lagi, saya buka lagi, mata saya masih ada. Dan dia terus ngomong, kamu nggak bisa tidur. Pokoknya kata-katanya seperti itu. Terus terakhir saya bentakkan, gitu. Saya pikir saya stres mungkin. Iya. Tapi saya bingung, apa yang harus saya streskan dari mahasiswa sastra Indonesia gitu. Enggak kan? Iya kan? Iya. Mahasiswa sastra Indonesia adalah mahasiswa, kalau menurut saya yang sangat mencintai studinya gitu. Jadi nggak pusing ya kan? Betul. Dan ini bukan termasuk karang bebas teman-teman, ini bukan sastra lisan ya. Ini pengalaman nyata gitu. Pengalaman kolor. Jadi saya punya kolor berarti. Kontrakan horor. Iya. Jadi terakhir waktu ketika saya teriak, dia nih tuh kan nggak bisa tidur. Saya ambil selimut saya ambil guling saya, karena saya bisa tidur pakai guling ya. Oh iya. Mungkin mbak-mbak yang lagi duduk situ, mbak Kukun itu, dia pengen jadi guling saya nih. Iya. Dia butuh hangat ya. Dan saya akan memberikan kehangatan sampai gosong makan mbak Kunti.